Di video kali ini, kita akan membahas hal menarik mengenai karakter Mei, Aoyuki, Ellie, dan Nazuna, yang merupakan 4 bawahan terkuat Light yang memiliki level maksimal. Tentu saja, pembahasan kali ini cukup detail, jadi termasuk spoiler berat karena informasi berasal dari membaca versi light novelnya. Dan pastinya, informasi bukan diambil dari wiki fandom atau rangkuman punya video orang lain. Nah, kira-kira seperti apa kekuatan yang dimiliki para Four-Nine dan seperti apa peringkat kekuatan di antara mereka berempat? Oke, daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan topik kali ini. Bisa dibilang, Mei merupakan kartu super ultra rare level 9999 yang memiliki gelar Ever Seeking Mate. Selain itu, dalam sistem Unlimited Gacha milik Light, ia adalah kartu super ultra rare pertama yang berhasil dipanggil. Sejak saat pertama kali dipanggil, Mei mengambil peran besar dalam kehidupan Light. Ia bukan hanya bertugas layaknya seorang mate, tetapi juga menjadi sosok yang merawat, melatih, dan bahkan membimbing Light agar bisa berkembang di lingkungan abis yang penuh bahaya. Salah satu kemampuan utama yang membuat Mei begitu menonjol adalah Appraisal, sebuah skill penilaian yang sangat berguna. Dengan Appraisal, ia bisa menilai atribut seseorang maupun benda secara detail. Semakin tinggi level pengguna Appraisal, semakin banyak informasi yang dapat ia lihat. Namun Mei jauh melampaui itu karena ia memiliki Appraisal yang begitu kuat sehingga tak ada yang bisa menyembunyikan level atau kekuatan dari penglihatannya selama mereka berada di bawah levelnya. Bahkan lebih dari itu, Mei mampu melihat potensi penuh seseorang, termasuk gift yang masih tersembunyi atau dibatasi oleh sistem. Hal ini terbukti ketika ia berhasil mengungkap potensi sejati Unlimited Gacha milik Light, yang ternyata menyimpan kekuatan luar biasa dan sangat istimewa. Selain Appraisal, Mei juga dapat menggunakan sihir pendeteksi kebohongan, sebuah kemampuan yang ia manfaatkan ketika melakukan interogasi. Namun kemampuan yang paling khas darinya adalah kendali atas benang mematikan yang ditembakkan dari sarung tangannya. Benang ini begitu tipis hingga nyaris tak terlihat mata telanjang. Namun berkat sihir yang terkandung di dalamnya, benang tersebut mampu mengiris baja, bahkan monster abyss level 1000 lebih. Skill benang ini dikenal sebagai Magic String dan merupakan salah satu senjata paling fleksibel sekaligus mematikan. Dengan menyuntikkan mana, Mei bisa memanipulasi benang agar sesuai kebutuhan. Ia bisa menjadikannya selembut kain halus untuk membuat selimut atau karpet putih tipis untuk Light atau sebaliknya. Dengan benang tersebut, Mei bisa menciptakan sebuah kubah raksasa yang dapat mencegah siapapun musuh bisa melarikan diri. Inilah yang membuat Magistring bukan sekadar senjata, melainkan alat multifungsi yang membuktikan kecerdikan Mei dalam bertarung. Selain itu, meski luar biasa dalam pertempuran, peran Mei tidak berhenti di sana. Ia juga ditugaskan Light untuk menangani urusan intelijen. Mei bertanggung jawab mengumpulkan informasi dari dunia permukaan, mengawasi perkembangan negara-negara lain, melacak keberadaan mantan party Light sebagai target balas dendam, hingga menemukan jejak adiknya yang hilang. Selain itu, meski bukan sebagai assassin, Mei mampu meniru teknik Sonic Wave milik Nemumu dengan sempurna. Ia menggunakan suara berfrekuensi tinggi di luar jangkauan manusia untuk memetakan jalur bawah tanah melalui pantulan suara. Dengan cara ini, Mei bahkan lebih cepat menemukan jalan atau tangga berikutnya dibandingkan Nemumu yang merupakan pengguna asli teknik tersebut. Meski begitu, ia sering menyatakan bahwa dirinya bukan petarung luar biasa, hanya serba bisa. Light awalnya mengira pernyataan Mei hanya untuk menyemangatinya, tetapi setelah mencapai level tinggi, ia menyadari bahwa secara murni dalam pertarungan, Mei memang sedikit tertinggal dari Nazuna, Ellie, dan Aoyuki. Itulah mengapa Mei dari segi kekuatan berada di bawah mereka bertiga, meskipun memiliki level yang sama. Bahkan ketika Light berhasil mengalahkannya dalam simulasi pertarungan, Mei tidak merasa terhina sedikit pun. Aoyuki dikenal sebagai Genius Monster Tamer, salah satu kartu super ultra rare hasil dari kemampuan Unlimited Gacha milik Light. Sama seperti Mei, Aoyuki juga memiliki level 9999 yang menempatkannya pada jajaran karakter terkuat yang pernah dipanggil. Sesuai dengan julukannya, Aoyuki punya kemampuan luar biasa untuk menjinakkan berbagai jenis makhluk, mulai dari monster ajaib, makhluk suci, kriptid, hingga hewan rare sekalipun. Apapun bentuk dan asalnya, Aoyuki mampu menjalin kontrak dengan mereka dan menjadikannya bagian dari pasukan Light. Sebagai salah satu petarung paling kuat, Light mempercayakan Aoyuki dengan peran penting berupa tugas memimpin seluruh pasukan monster di Abyss. Hubungannya dengan para monster bukan sekadar kontrak biasa, melainkan ikatan mental yang sangat dalam.
Aoyuki bisa merasakan apapun yang dirasakan monster-monsternya melalui panca indera mereka, seolah-olah ia sendiri sedang berada di tubuh mereka. Dengan kemampuan psikis ini, ia dapat mengoordinasikan para monster agar bergerak dalam satu komando, melindungi Great Tower, sekaligus melenyapkan musuh yang berani mendekat. Selain mengendalikan pasukan, Aoyuki juga diberi tanggung jawab besar dalam membantu di bidang intelijen Abyss. Familiar yang ia jinakkan disebar ke seluruh dunia untuk mengumpulkan informasi penting. Semua data itu mengalir masuk ke pikirannya secara langsung, memberi laporan real-time mengenai kondisi lapangan. Ia juga bisa mengirim instruksi secara telepati kepada para familiar, menjadikannya semacam pusat komando hidup yang memiliki mata dan telinga di berbagai tempat sekaligus. Tidak berhenti di situ, Light juga menugaskannya untuk menjaga menara agar tetap aman. Demi melaksanakan tugas ini, Aoyuki menempatkan monster-monster kuat di sekitar wilayah tower, agar tidak ada penyusup yang bisa masuk. Beberapa di antaranya bahkan berada pada level yang sangat tinggi. Misalnya Fenrir dengan level 9000, lalu ada Cerberus dengan level 8000, Phoenix dengan level 8500, hingga Armored Crab dengan level 7000, dan War Puppet Orlok dengan level 4000. Jelas semua monster itu tidak bisa diremehkan. Meski punya kemampuan luar biasa, Aoyuki tetap memiliki kelemahan. Salah satunya adalah keterbatasan pada jumlah informasi yang bisa ia proses sekaligus. Karena setiap indera para monster terhubung langsung dengannya, ada risiko banjir data yang bisa membuatnya kewalahan jika terlalu banyak informasi masuk pada satu waktu. Selain itu, dalam mengendalikan monster, ia harus mengeluarkan energi mental yang sama besar, terlepas dari level makhluk tersebut. Artinya, baik monster lemah maupun monster kuat, semuanya tetap menguras tenaga Aoyuki. Dan karena ia hanya bisa mengarahkan mereka tanpa meningkatkan kekuatan mereka dari jarak jauh, Aoyuki sepenuhnya bergantung pada kemampuan asli para monster itu dalam pertempuran. Saat benar-benar turun ke medan perang, ia mampu mengarahkan mereka untuk menghancurkan barisan musuh secara efektif, walau daya hancurnya memang masih kalah dibandingkan sihir destruktif milik Ellie. Namun, hal itu tidak membuat Aoyuki diremehkan. Justru Ellie sendiri sadar bahwa kemampuan Aoyuki dalam memimpin pasukan monster adalah sesuatu yang sangat berbahaya jika diabaikan. Dalam peringkat kekuatan, Aoyuki menempati posisi ketiga di antara 4 petarung super ultra rare. Ia berada di bawah Nazuna dan Ellie, namun sedikit lebih unggul dibandingkan Mei. Jika bertarung sendirian, Aoyuki sudah sangat kuat, tetapi kekuatan sesungguhnya muncul saat ia memimpin monster-monsternya. Selain kemampuan taming dan komando, Aoyuki juga memiliki senjata pribadi. Ia menggunakan sebuah kalung logam berduri yang terhubung dengan rantai panjang, dikenal sebagai senjata kelas fantasma bernama Beast Chain. Senjata ini bukan sekadar rantai biasa, karena memiliki kemampuan untuk melacak gerakan lawan. Jadi, meski musuh berhasil menghindari serangan pertama, Beast Chain akan terus mengejar dengan kecepatan tinggi sampai berhasil menangkap targetnya. Inilah yang menjadikan Beast Chain senjata ideal untuk menaklukkan monster berlevel tinggi, karena begitu rantai itu berhasil menangkap, monster tersebut bisa dijinakkan dengan jauh lebih mudah. Adapun salah satu kemampuan spesial dari senjata Beast Chain adalah Aoyuki dapat menggunakan kekuatan dari makhluk yang sudah dijinakkan dengan senjata Beast Chain tersebut. Itu artinya Aoyuki bisa menggunakan kekuatan skill dari Fenrir ataupun Cerberus. Bahkan, Aoyuki bisa menciptakan sebuah skill baru dengan cara menggabungkan 4 skill dari masing-masing makhluknya. Misalnya, menggabungkan skill Hound of Hades, Cerberus, dan Living Fortress, Armor Crab, yang nantinya menghasilkan satu skill sangat kuat bernama Fortified Cannon yang menciptakan serangan dahsyat seperti meriam dengan kecepatan supersonik yang bahkan mampu menghabisi musuh dengan level yang sama sepertinya. Ellie adalah salah satu kartu super ultra rare yang dipanggil oleh kemampuan Unlimited Gacha milik Light dengan level 9999 dan dikenal sebagai Forbidden Witch. Dari namanya saja, sudah jelas, Ellie adalah penyihir yang menguasai hampir semua bentuk sihir, baik itu sihir elemental, ilmu hitam, jimat roh, hingga mantra terlarang yang jarang diketahui orang.
Keberadaannya membuat Light memiliki sekutu yang bukan hanya kuat secara kekuatan tempur, tetapi juga cerdas secara strategi. Peran Ellie di Abyss sendiri sangat besar dan tidak tergantikan. Light menugaskannya untuk memegang kendali dalam hal taktik, strategi, hingga perencanaan masa depan Abyss. Dengan kata lain, sebagian besar operasi besar yang dilakukan Abyss adalah hasil rancangan Ellie. Bahkan, rencana besar Light untuk membalas dendam kepada mantan anggota partinya lahir dari strategi-strategi yang ia susun. Selain itu, ia juga berperan sebagai guru sihir pribadi Light. Ia mengajarkan Light cara mengendalikan sihir tingkat tinggi, bahkan sihir pamungkas yang kekuatannya melampaui kelas strategis biasa. Selain itu, Ellie juga menciptakan sihir baru yang mampu menyegel kekuatan dari senjata kelas Genesis milik Light. Namun, untuk menyegel kekuatan senjata tersebut, butuh kekuatan dari Light, Ellie, Mei, dan Aoyuki. Dan pastinya, untuk dapat menggunakan senjata tersebut, Light butuh bantuan mereka untuk melepas setiap bagian segel yang telah terpasang di senjata. Tanpa segel, Light akan mengalami kerusakan yang fatal pada tubuhnya jika memaksakan diri untuk menggunakan kekuatan penuh senjata tersebut. Peran besar lainnya adalah ketika Ellie berhasil memanfaatkan inti Dungeon Abyss. Dengan pengetahuannya, ia membuat inti tersebut bisa dioperasikan sepenuhnya oleh Light. Hasilnya, Dungeon Abyss berubah menjadi markas pertahanan tersembunyi yang sangat kuat, tempat Light bisa mengatur strategi tanpa terdeteksi oleh dunia luar. Ellie tidak berhenti di situ saja. Ia juga menciptakan Great Tower, markas kedua Light yang terletak di dunia permukaan. Menara ini bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga pusat operasi strategis yang memungkinkan Light memperluas pengaruhnya ke wilayah lain. Lebih jauh lagi, saat meneliti inti dungeon, Ellie menemukan mantra yang dapat menciptakan efek keabadian. Dengan menggabungkan mana miliknya dengan mantra tersebut, ia menciptakan sistem yang membuat siapapun yang berada di dalam Great Tower tidak bisa mati. Keunggulan luar biasa ini sangat berguna dalam peperangan, karena memungkinkan Abyss menjebak musuh, melumpuhkan mereka sepenuhnya tanpa harus membunuh, dan kemudian menginterogasi mereka untuk mendapatkan informasi penting. Sebagai tambahan, Ellie juga menciptakan mantra penghalang yang membuat siapapun mustahil melarikan diri, bahkan dengan bantuan item atau mantra teleportasi tingkat tinggi sekalipun. Selain jenius dalam menciptakan sihir, Ellie juga memiliki kemampuan terlarang untuk membaca ingatan musuh. Karena itulah, Light sering menugaskannya menjadi pihak yang langsung menginterogasi musuh yang ditangkap. Dengan sihir ini, Ellie bisa menelusuri ingatan lawan dan menemukan jawaban yang Light butuhkan hanya dalam waktu 1 jam. Ini membuat Abyss selalu unggul dalam hal informasi, karena mereka tidak perlu repot-repot mencari kebenaran melalui penyelidikan panjang. Di balik peran keduanya sebagai penyihir menara jahat yang memiliki basis Great Tower, Ellie juga memiliki sisi militer yang mengesankan. Great Tower yang ia bangun dilindungi oleh ratusan naga dengan level antara 1000 hingga 2000. Naga-naga ini berada sepenuhnya di bawah kendalinya dan menjadi tameng utama Abyss dalam menghadapi ancaman eksternal. Ketika Abyss melakukan invasi ke wilayah musuh, naga-naga ini juga ikut bergerak sebagai pasukan penyerbu yang hampir mustahil ditahan. Dengan kombinasi kekuatan magis Ellie dan kawanan naga yang kuat, Great Tower menjadi salah satu benteng pertahanan dan pusat serangan paling menakutkan yang pernah ada. Dengan kekuatan pasukan dan perannya sebagai menara penyihir jahat, Ellie dapat menaklukkan banyak negara dan mengendalikan negara tersebut dari balik layar. Ellie juga diperlengkapi dengan item kelas Phantasma yang dikenal sebagai The Veer. Item ini berbentuk 4 buku mantra yang selalu berputar mengelilinginya. Masing-masing buku memiliki nama unik: Fantasia, Rhapsody, Scherzo, dan Symphony. Keempat buku ini bukan sekadar benda sihir biasa, melainkan grimoire tingkat tinggi yang menyimpan lebih dari 10.000 mantra. Jumlah yang sangat besar ini mencakup berbagai kategori mantra, mulai dari kelas tempur, taktis, hingga strategis. The Veer bahkan dianggap mendekati kekuatan senjata kelas mitikal karena fleksibilitas dan daya hancurnya. Dengan buku-buku ini, Ellie bisa memanggil mantra elemental dan merapal 4 mantra kelas strategis secara instan tanpa perlu melalui pelafalan panjang. Keunggulan lain dari The Veer adalah kemampuannya untuk tetap berfungsi meski lawan menggunakan kemampuan anti-sihir. Dengan bantuan item ini, Ellie mampu menghujani lawan dengan serangan sihir beruntun, bahkan hingga ke tingkat paling mematikan. Selain itu, mantra sihir yang dimiliki Ellie bisa dibilang sebagai salah satu kekuatan paling luar biasa di dunia Light. Sistem sihir di dunia ini dibagi ke dalam beberapa tingkatan, mulai dari kelas tempur, kelas taktis, hingga kelas strategis.
Masing-masing tingkatan menunjukkan level kekuatan dan kompleksitas dari sihir itu sendiri, di mana semakin tinggi kelasnya, maka semakin dahsyat pula dampak yang bisa ditimbulkan. Namun, ada satu tingkatan yang jauh melampaui semuanya, yaitu kelas pamungkas. Tingkatan ini bukan hanya sekadar kuat, melainkan sudah berada pada level yang sangat tinggi. Sesuatu yang hampir mustahil bisa dicapai oleh penyihir biasa. Akan tetapi, bahkan dirinya pun tidak bisa sembarangan menggunakan kekuatan ini. Ada batasan yang sangat ketat, yaitu Ellie hanya mampu menggunakannya sekali dalam sehari. Sebelum membahas lebih jauh soal sihir pamungkas, perlu dipahami bahwa pada level di bawahnya, Ellie juga memiliki penguasaan sihir kelas strategis yang tidak kalah menakutkan. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah mantra Dornfesseln, sebuah sihir yang memunculkan tanaman merambat berduri berwarna baja. Sekilas mungkin terlihat sederhana, tetapi kenyataannya mantra ini mampu menjebak musuh hingga pada level yang sangat tinggi sekalipun. Selain Dornfesseln, mantra lain yang tak kalah dahsyat adalah Dimensional Severance, yang menghasilkan tebasan energi luar biasa tajam. Serangan ini mampu membelah target musuh menjadi beberapa bagian tanpa peduli seberapa tinggi tingkat pertahanan mereka. Bahkan makhluk sekuat Holy Evil Golem dengan level 5000 pernah dihancurkan dengan mudah oleh mantra ini. Sihir strategis berikutnya, Gravity World, bekerja dengan cara menciptakan black hole atau lubang hitam yang menyedot apapun di sekitarnya. Sekali terjebak di dalamnya, hampir mustahil untuk melarikan diri karena daya tarik gravitasi yang dihasilkan begitu kuat dan tidak mengenal kompromi. Selain itu, ada juga Plasma Sundown, sebuah mantra kelas strategis yang mampu menciptakan bola plasma raksasa yang menggantung di udara layaknya matahari. Masa energi super panas ini benar-benar berbahaya karena bisa menghancurkan musuh dalam skala besar sekaligus. Lalu ada Terra Chain, sebuah mantra gravitasi dengan kekuatan serangan yang sangat destruktif. Bukan hanya mampu menghentikan lawan, Terra Chain juga dapat menciptakan kawah yang membentang sejauh mata memandang, seolah bumi itu sendiri ikut terkoyak oleh sihir Ellie. Di sisi lain, mantra Venom menghasilkan jamur lendir pemakan daging yang menempel pada tubuh target, lalu terus-menerus menggerogoti mereka hingga habis. Karena jamur ini bukan racun dalam arti sebenarnya. Ia kebal terhadap semua jenis antitoksin maupun sihir pembersih. Korban hanya bisa selamat jika mampu menyingkirkan seluruh spora jamur sekaligus. Sesuatu yang sangat sulit dilakukan di tengah pertarungan sengit. Mantra ini bahkan mampu membunuh makhluk dengan regenerasi super cepat. Salah satu bukti nyata kekuatannya adalah ketika Light berhasil membunuh Orochi, bos dungeon berlevel 8000 dengan bantuan Venom. Ellie juga memiliki mantra Nova Ray, sebuah sihir yang melepaskan sinar laser setebal pilar dengan daya destruktif luar biasa. Energi yang dihasilkan begitu besar, sehingga bahkan seseorang dengan level 7000 pun bisa langsung tewas jika terkena pancarannya. Semua ini membuktikan bahwa meskipun bukan sihir pamungkas, kelas strategis Ellie sudah lebih dari cukup untuk menakut-nakuti bahkan musuh yang paling tangguh sekalipun. Namun, jika sihir strategis saja sudah sedahsyat itu, maka sihir pamungkas Ellie jelas berada di level yang hampir tak terjangkau oleh logika manusia. Berbeda dengan kelas strategis yang bisa dirapalkan lebih cepat, sihir pamungkas membutuhkan mantra panjang sebelum bisa diaktifkan sempurna. Salah satu contoh paling terkenal adalah Koshmar Summon. Ini adalah mantra pemanggilan yang dilarang karena sifatnya yang sangat berbahaya, tidak seperti pemanggilan biasa yang menghasilkan familiar setia kepada penyihirnya. Koshmar Summon justru memunculkan monster dari dunia lain yang ganas dan tidak bisa dikendalikan. Monster-monster ini memusuhi semua orang tanpa terkecuali, baik kawan maupun lawan, bahkan sang pemanggil itu sendiri. Pada pandangan umum, mantra ini terlihat sama sekali tidak berguna. Namun Ellie memiliki pandangan berbeda. Ia justru melihat peluang besar di balik kekacauan tersebut. Koshmar Summon pernah ia gunakan untuk membantu Light meningkatkan levelnya hingga mencapai angka maksimal. Meski begitu, sama seperti sihir pamungkas lain, Koshmar Summon hanya bisa digunakan sekali sehari. Selain sihir pemanggilan, Ellie juga menguasai sihir pamungkas tipe penyembuhan yang dikenal sebagai Ultimate Leaf. Berbeda dengan Koshmar Summon yang penuh risiko, Ultimate Leaf memberikan harapan dalam bentuk penyembuhan sempurna. Dengan mantra ini, luka apapun bisa dipulihkan. Bahkan, luka yang disebabkan oleh kutukan tingkat tinggi sekalipun. Tidak hanya itu, bagian tubuh yang sudah rusak parah pun dapat diregenerasi tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Selain itu, dengan mantra Resurrection of the Death, Ellie dapat menghidupkan seseorang yang telah mati, namun syarat agar bisa dibangkitkan mayat harus utuh jasadnya dan tidak mengalami perubahan seperti telah menjadi monster.
Nazuna adalah salah satu karakter paling istimewa yang pernah dipanggil oleh Light melalui kemampuan Unlimited Gacha. Dari semua kartu super ultra rare yang berhasil Light dapatkan, Nazuna menempati posisi sebagai kartu terakhir dengan level 9999 yang muncul sejauh ini. Kemunculannya terjadi sekitar 1 bulan setelah Light berhasil memanggil Ellie. Jika kita melihat pola sebelumnya, Ellie dan Aoyuki sama-sama membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk bisa hadir. Maka wajar jika Light merasa benar-benar beruntung ketika Nazuna muncul jauh lebih cepat. Sebagai seorang Ancestral Vampire Knight, Nazuna diberi tanggung jawab khusus oleh Light untuk menjaga Abyss ketika Light sedang pergi ke permukaan dunia dalam menjalankan misi-misi penting, seperti operasi petualang. Memang benar bahwa Nazuna merupakan petarung jarak dekat terkuat di Abyss. Tetapi, Light menyadari ada kekurangan besar yang dimilikinya. Nazuna tidak cukup cerdas untuk menghadapi situasi yang rumit atau yang memerlukan kemampuan berpikir cepat dan beradaptasi. Seringkali dalam pertempuran, bukan hanya kekuatan fisik yang dibutuhkan, tetapi juga strategi dan pemahaman medan. Karena keterbatasan inilah, Light lebih memilih menempatkan Nazuna sebagai penjaga Abyss, bukan membawanya serta ke dunia permukaan. Meskipun begitu, perasaan Nazuna sendiri seringkali diliputi keraguan. Karena jarang ditugaskan di permukaan, ia merasa seolah-olah dirinya tidak benar-benar dibutuhkan oleh Light. Perasaan ini membuatnya beberapa kali bersedih dan memendam rasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi, Light tidak pernah benar-benar meninggalkan Nazuna begitu saja. Setiap kali ia menghadapi musuh dengan level sangat tinggi, misalnya lawan dengan level di atas 7.000, ia akan mempercayakan pertempuran itu kepada Nazuna. Begitu juga ketika Light harus menjelajahi reruntuhan kuno yang belum pernah dipetakan sebelumnya dan kemungkinan besar menyimpan musuh kuat di dalamnya. Nazuna selalu menjadi salah satu pilihan utama yang ia bawa. Dari jajaran para 4-9 yang memiliki level maksimal, Nazuna percaya bahwa dirinya lebih unggul dibandingkan Ellie, Mei, maupun Aoyuki dalam hal pertarungan jarak dekat. Jika ia dilengkapi dengan benda-benda sihir yang mampu menangkal serangan berbasis sihir, hampir bisa dipastikan Nazuna akan menjadi petarung terkuat di seluruh pasukan Light. Keahlian Nazuna tidak hanya terbatas pada penggunaan pedang. Ia juga sangat mahir menggunakan perisai, busur, hingga tombak. Dengan variasi senjata yang dikuasainya, Nazuna bisa beradaptasi dengan berbagai gaya bertarung, meski tidak dengan berbagai situasi taktis. Namun, yang paling mengesankan dari Nazuna adalah meskipun tidak sepintar seperti Ellie, Nazuna memiliki bakat bertarung yang sangat tinggi. Bahkan ia dapat meniru kemampuan bela diri atau teknik yang dikuasai lawannya dengan satu kali lihat saja dan mampu mempelajarinya dan menciptakan serangan baru yang lebih unggul dari musuh yang dilawannya saat itu. Nazuna memang memiliki satu titik lemah yang jelas, yaitu ketahanannya terhadap serangan sihir yang sedikit lebih rendah dibandingkan beberapa rekannya. Namun, di luar kelemahan itu, semua statistik yang ia miliki benar-benar berada di luar grafik normal. Kekuatan fisiknya, kecepatan, dan kemampuan menyerang membuatnya nyaris tak tertandingi. Bahkan jika ia harus melawan Aoyuki dan Ellie sekaligus dalam pertarungan 2 lawan 1, hasil akhirnya masih sulit diprediksi. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti siapa yang akan keluar sebagai pemenang, karena kemampuan Nazuna bisa saja membuatnya unggul dalam kondisi tertentu. Nazuna bukan hanya dikenal sebagai petarung jarak dekat yang sangat tangguh, tetapi juga sebagai salah satu anggota bawahan Light yang memiliki senjata luar biasa bernama Prometheus. Senjata ini berada di kelas mythical, sebuah tingkatan yang sudah sangat rare, dan kekuatannya hampir sebanding dengan senjata milik Light yang berasal dari item rank Genesis, yaitu God Requiem Gungnir. Perbandingan ini cukup untuk memberi gambaran betapa hebatnya Prometheus. Kekuatan utama Prometheus terletak pada kemampuannya untuk membengkokkan realitas. Dengan mantra pedang ini, Nazuna bisa melakukan hal yang secara logika mustahil dilakukan. Contoh paling nyata adalah saat Prometheus membagi Nazuna menjadi beberapa salinan dirinya sendiri. Dan yang membuatnya mengerikan adalah kenyataan bahwa setiap salinan memiliki pedang, armor, level kekuatan, keterampilan, pengalaman, dan bahkan ingatan yang sama dengan Nazuna asli. Dengan kata lain, menghadapi Nazuna yang bersenjatakan Prometheus berarti menghadapi 5 petarung dengan kekuatan level yang sama. Tidak heran jika dalam sebuah simulasi pertarungan, Aoyuki dan Ellie harus bekerja sama untuk sekadar punya harapan menghadapi Nazuna, sementara Mei memilih mundur karena merasa dirinya hanya akan menjadi penghalang jika ikut melawan Nazuna seorang diri, apalagi harus menghadapi lebih dari satu salinan sekaligus.
Tetapi, seperti halnya kekuatan besar yang selalu datang dengan harga, Prometheus juga memiliki banyak keterbatasan. Jumlah maksimal salinan yang dapat diciptakan memang bisa mencapai 1000, namun semakin banyak salinan yang dibuat, semakin rendah pula kualitas, kekuatan, dan level kemampuan mereka. Karena itu, batas efektif Prometheus hanyalah 4 salinan dengan kekuatan penuh, ditambah Nazuna asli. Jika dipaksa lebih dari itu, efek sampingnya bisa sangat fatal bagi penggunanya. Nazuna sendiri bisa mengalami kerusakan parah pada tubuhnya, bahkan sampai mati, jika ia memaksakan kehendak Prometheus untuk terus membengkokkan realitas melampaui batas wajar. Selain itu, Prometheus lebih mudah memengaruhi realitas tubuh Nazuna sendiri dibandingkan memengaruhi objek luar. Membengkokkan kenyataan pada tubuh atau senjata yang dimiliki Nazuna bisa dilakukan relatif lancar. Tetapi saat harus berurusan dengan benda anorganik atau objek yang dipenuhi sihir, kesulitannya meningkat drastis. Lebih mustahil lagi bagi Prometheus untuk secara langsung melemahkan lawan, menurunkan level kekuatan mereka, atau memaksa mereka tunduk pada perintah. Light sendiri sempat menduga bahwa Nazuna mungkin bisa mendorong Prometheus hingga mencapai efek semacam itu, tetapi risikonya terlalu berbahaya. Jika lawan memiliki kemampuan untuk melawan manipulasi Prometheus atau mampu bertahan hingga efeknya hilang, justru Nazuna lah yang akan menanggung kerusakan fatal. Maka strategi terbaik menggunakan Prometheus adalah tetap berfokus pada keunggulan utama Nazuna. Salah satu kemampuan paling mencolok dari Prometheus adalah regenerasi berbasis manipulasi kenyataan. Saat Nazuna mengucapkan mantra, "Prometheus, sembuhkan realitasku," pedang itu akan menghapus luka dan kerusakan seolah-olah mereka tidak pernah terjadi. Anggota tubuh yang terputus kembali utuh, armor yang hancur kembali seperti baru, bahkan bekas luka tidak menyisakan jejak sedikit pun. Dalam praktiknya, Prometheus tidak benar-benar menyembuhkan Nazuna, melainkan membengkokkan realitas agar kondisi tubuh Nazuna tetap utuh. Dengan kemampuan ini, musuh yang ingin mengalahkan Nazuna harus memastikan untuk menjatuhkan semua salinannya sekaligus. Jika ada satu saja Nazuna yang tersisa, ia bisa menghidupkan kembali salinan lain hingga kembali lengkap. Inilah sebabnya mengapa pertarungan melawan Nazuna bersenjatakan Prometheus adalah sesuatu yang hampir mustahil dimenangkan dengan cara biasa. Selain regenerasi, Prometheus juga punya kemampuan manipulasi gravitasi yang sangat mematikan. Ketika Nazuna berseru, "Prometheus, bengkokkan hukum gravitasi, maksimalkan bobotnya." Pedang ini segera menambah massa hingga jumlahnya tak terhitung. Walaupun penampilannya tetap sama, bobot pedang menjadi begitu berat, sehingga setiap ayunan Nazuna berubah menjadi hantaman yang luar biasa. Serangan ini pernah digunakan melawan ular aneh, sebuah monster buatan yang cukup kuat. Dalam sekejap, monster itu hancur berkeping-keping di bawah pukulan pedang Prometheus. Namun, tidak semua kemampuan Prometheus ditujukan untuk membunuh. Pedang ini juga bisa digunakan dengan cara yang lebih bijak, dengan mantra, "Prometheus, bengkokkan realitas dan jangan membunuh." Nazuna bisa melancarkan serangan yang tampak mematikan, tetapi hasil akhirnya hanya membuat musuh sekarat tanpa benar-benar kehilangan nyawa. Hal ini sangat berguna dalam situasi di mana Light ingin menangkap musuh hidup-hidup untuk diinterogasi atau dimanfaatkan informasinya. Terakhir, ada mantra yang semakin menegaskan betapa berbahayanya Prometheus, yaitu "Prometheus, pertajam realitasku." Mantra ini membuat bilah pedang Nazuna menjadi jauh lebih tajam, bahkan dikatakan mampu memotong lawan dengan maksimal sekalipun dengan presisi sempurna. Itu saja pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.